Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dini akan menjelaskan materi operasi hitung pecahan. Sebelum saya menjelaskan materi operasi hitung bilangan pecahan, saya akan menjabarkan kompetensi dasar, indikator pembelajaran, dan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Yang pertama, kompetensi dasar. Pada 3.1, menjelaskan dan mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama dan berbeda. Selanjutnya, 3.2, menjelaskan dan mengoperasikan perkalian dan pembagian pecahan. Kemudian yang kedua, indikator pembelajaran. Pada 3.1.1, memahami konsep pecahan. Selanjutnya pada 3.1.2, menjelaskan langkah pengerjaan operasi hitung penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut sama dan berbeda. Selanjutnya pada 3.1.3, menjelaskan langkah pengerjaan operasi hitung perkalian dan pembagian pecahan. Selanjutnya pada 3.1.4, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yang ketiga yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama, siswa mampu memahami konsep pecahan. Yang kedua, siswa dapat mengoperasikan penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama dan berbeda. Yang ketiga, siswa dapat mengoperasikan perkalian dan pembagian bilangan pecahan. Yang keempat, siswa dapat menyelesaikan masalah kehidupan sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dini akan menjelaskan materi operasi hitung pecahan. Selanjutnya kita akan memahami konsep dasar pecahan. Bilangan pecahan adalah bilangan yang disajikan A per B, di mana A dan B adalah bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Bilangan A sebagai pembilang dan bilangan B sebagai penyebut. Nah, sekarang kita memasuki materi yang pertama, yaitu penjumlahan bilangan pecahan. Pada penjumlahan pecahan dibahas tentang penjumlahan pecahan berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Nah, kita akan memasuki contoh soal dari penjumlahan pecahan berpenyebut sama. Perhatikan soal berikut. Berapakah hasil penjumlahan dari 3/5 ditambah 1/5? Hayo, ada yang bisa menebak? Untuk mencari hasil penjumlahan itu, kita dapat menggunakan bangun datar yang tampak seperti gambar berikut. Nah, pada kotak yang berwarna coklat kita ibaratkan sebagai pembilang, sedangkan jumlah kotak yang ada pada bangun datar kita ibaratkan sebagai penyebut. Karena luas bagiannya telah sama, maka kita dapat menggabungkan bagian-bagian yang diarsir atau yang berwarna.
sehingga dari gambar di atas tampak bahwa 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Atau kita juga bisa menjumlahkan soal tersebut karena berpenyebutnya sudah sama ya. Karena pada dasarnya konsepnya dari penjumlahan itu harus berpenyebut sama. Nah, pada soal kali ini kan penyebutnya sudah sama. Nah, kita bisa langsung menjumlahkan pembilangnya, yaitu 3 ditambah 1 sama dengan 4. Nah, soal dari 3/5 ditambah 1/5 sama dengan 4/5. Ayo, siapa yang jawabannya benar? Selanjutnya kita akan memasuki materi penjumlahan dua pecahan berpenyebut tidak sama. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyamakan penyebut-penyebutnya terlebih dahulu, yaitu dengan cara menentukan KPK-nya. Pembilang disesuaikan nilainya dengan cara mengalihkan dengan KPK dari dua penyebut tadi. Selanjutnya, jumlahkan pembilangnya dan penyebut tetap. Dengan contoh soal yang pertama, yaitu 2/5 ditambah 1/4 sama dengan. Nah, kita akan menentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 5 dan 4 adalah 20, di mana 5 kali berapa yang hasilnya 20. Nah, kali 4. Pembilangnya juga dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Kemudian 4 dikali berapa yang hasilnya 20? Ya, 5. Pembilangnya juga dikali 5, yaitu 1 dikali 5 menjadi 5. Kita memperoleh hasil yaitu 2/5 ditambah 1/4 sama dengan 8/20 ditambah 5/20 sama dengan 13/20. Kemudian lanjut contoh soal yang kedua. 3/4 ditambah 1/6 sama dengan. Nah, kita juga menentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 4 dan 6 adalah 12, di mana 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, dikali 3. Pembilangnya juga kita kalikan 3, yaitu 3 dikali 3 sama dengan 9. Selanjutnya 6 dikali berapa yang hasilnya 12? Ya, dikali 2. Nah, pembilangnya juga kita kalikan 2, yaitu 1 dikali 2 sama dengan 2. Yang akan memperoleh hasil yaitu 3/4 ditambah 1/6 sama dengan 9/12 ditambah 2/12 sama dengan 11/12. Selanjutnya kita akan memasuki materi pengurangan pada bilangan pecahan. Perhatikan soal berikut. Hasil pengurangan dari 4/7 dikurang 3/7 sama dengan. Untuk mencari hasil pengurangan itu, kita dapat menggunakan bantuan gambar bola atau lingkaran yang tampak seperti di bawah ini. Pada bagian lingkaran yang berwarna merah, kita ibaratkan sebagai pembilang, sedangkan bagian lingkaran yang berwarna biru kita ibaratkan sebagai penyebut. Seperti halnya pada konsep penjumlahan, pada pengurangan bilangan pecahan berpenyebut sama, besar arsirannya sama, sehingga kita dapat memperoleh 4/7 dikurang 3/7 sama dengan 1/7.
Selanjutnya kita akan memasuki materi pengurangan bilangan pecahan berpenyebut berbeda. Perhatikan soal berikut ini. Hasil pengurangan dari 1/2 dikurang 1/3 sama dengan. Untuk mencari hasil pengurangan itu, kita dapat menggunakan bantuan gambar kotak yang ada di samping ini. Melalui penggunaan konsep yang sama seperti penjumlahan bilangan pecahan berpenyebut berbeda, dari gambar di atas diperoleh bahwa 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 3/6 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. Selanjutnya kita akan memasuki materi perkalian bilangan pecahan. Perkalian pecahan dilakukan dengan mengalihkan pemilang dengan pemilang dan penyebut dikalikan dengan penyebut. Nah, contoh soal dari perkalian bilangan pecahan sebagai berikut. Perkalian 2 pecahan biasa seperti 2/5 dikali 3/4 sama dengan 2 dikali 3/5 dikali 4 sama dengan 6/20, atau kita bisa disederhanakan kembali menjadi 3/10. Selanjutnya, perkalian pecahan biasa dengan bilangan asli, yaitu 6 dikali 3/4 dengan penyelesaian 6 dikali 3/4 sama dengan 18/4. Selanjutnya kita akan memasuki materi pembagi bilangan pecahan. Pembagi adalah kebalikan dari operasi hitung perkalian. Bilangan pecahan A per B dapat dibagi dengan pecahan yang lain C per D dengan cara mengalihkan bilangan pecahan A per B dengan bilangan pecahan D per C, di mana D per C adalah kebalikan dari bilangan pecahan C per D. Berikut ini contoh soal pembagian bilangan pecahan. Siti membantu ibu membuat kue kembang goyang. Setiap adonan membutuhkan tepung 0,2 kg atau 1/5 kg. Persediaan tepung di rumah Siti 4/5 kg. Berapakah adonan yang dapat dibuat? Dengan penyelesaian kalimat matematikanya, yaitu 4/5 dibagi 1/5 dengan penyelesaian 4/5 dikali 5/1 sama dengan 20/5 sama dengan 4. Jadi, adonan yang dapat dibuat Siti adalah 4 adonan. Media ini didesain oleh kelompok 7 yang beranggotakan 3 orang, yaitu Dinia Priyanti, Saidatun Nasuha, dan Fahru Rozi Firdaus. Semoga bermanfaat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.